orang yang culun, orang yang sok pinter, tapi sebenarnya di tempurung otaknya itu, di tempurung kepalanya itu nggak ada otak, isinya cuma bubur doang kali. Nah, seperti apakah reaksi dari kalangan para netizen setelah mendengar statement dari Usman Hamid yang meminta pemerintah Indonesia jika tidak sanggup untuk menampung pengungsi Rohingya, dia sosokan siap menampung pengungsi di rumahnya. Di video kali ini kita akan melihat dulu nih, ada sebuah postingan dari netizen, teman-teman. Jadi di sini mengenai berita yang kemarin sempat viral, yaitu pengrusakan rusun ya di Sidoarjo, yang mana ini memang menjadi pertanyaan juga di kalangan para netizen, apakah Rohingya niatnya mungkin mau liburan akhir tahun di Indonesia. Mereka ini kecewa karena tidak sesuai fasilitasnya karena terlanjur bayar mahal. Nah, nampaknya masalah ini harus diselidiki juga ya lebih dalam, kenapa dia bisa berani ya merusak tempat rusun di daerah Sidoarjo sedangkan dia adalah orang asing. Karena ini sangat janggal menurut saya, dan seperti itu pun perkiraan dari kalangan para netizen mengenai pengrusakan hanya karena mati lampu padahal sudah disediakan genset. Pikirkan tentang kebijakan luar negeri, bebas aktif dan peka pada masalah-masalah kemanusiaan. Kalau memang pemerintah tidak sanggup, umumkan ketidaksanggupan itu, maka saya termasuk orang yang bersedia untuk menampung. Saya sebagai pembayar pajak setiap bulan, saya berharap. Wow, Bro Usman, ya Bro Usman Hamid. Harus Anda ketahui ya, tidak hanya Anda saja yang membayar pajak. Kita semua rakyat Indonesia itu membayar pajak, termasuk saya pribadi juga membayar pajak, kawan. Jangan seolah-olah Anda membayar pajak jadi berhak mengatur rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia untuk menampung Rohingya di Indonesia. Tidak seperti itu jalan ceritanya, kawan. Jangan seolah-olah dikarenakan Anda membayar pajak, seolah-olah mendelegitimasi bahwa Anda mewakili masyarakat dan rakyat Indonesia terkait Rohingya di Indonesia. Tidak seperti itu konsepnya, kawan. Berapa persen sih masyarakat atau rakyat Indonesia yang mendukung keberadaan Rohingya di Indonesia? Saya kira tidak lebih dari 10%. Kalau 90%-nya Anda anggap tidak berhak untuk menolak keberadaan Rohingya, mereka pun membayar pajak yang sama seperti apa yang Anda lakukan, kawan. Jangan seolah-olah Anda sudah membayar pajak, berhak untuk mengatur rakyat dan masyarakat Indonesia, berhak mengatur pemerintah Indonesia terkait keberadaan Rohingya di Indonesia. Tidak seperti itu konsepnya, kawan. Di beberapa forum Anda selalu mengatakan dengarkan suara rakyat. Aku akan mengembalikan hal tersebut kepada Anda, Usman Hamid. Apakah Anda sudah mendengarkan suara rakyat terkait Rohingya? Anda seakan-akan menutup mata, menutup telinga rapat-rapat, lalu seakan-akan melegitimasi apa yang Anda ucapkan itu mewakili suara rakyat. Itu salah, Bung. Itu salah, Bung. Kalau Anda memang bersedia menampung Rohingya di kediaman Anda, silahkan. Tapi jangan bawa-bawa rakyat, jangan memaksa juga pemerintah untuk mengakomodir apa yang Anda mau. Konsepnya tidak seperti itu, kawan. Jangan ajari ikan untuk berenang, kawan. Jangan seolah-olah Anda lah yang paling paham soal HAM, soal kemanusiaan. Rakyat Indonesia tidak bodoh akan hal tersebut, kawan. Kita bisa membedakan mana pengungsi, mana pendatang gelap. Rohingya itu bukan pengungsi, melainkan pendatang gelap atas kepentingan tertentu, perintah lembaga tertentu dan negara tertentu. Silahkan Anda berkoar, tapi rakyat menolak keberadaan Rohingya di Indonesia. Ya, seharusnya di sini Indonesia berani ya mengambil tindakan tegas. Kalau misalnya alasan kemanusiaan, oke lah pengungsi. Tetapi ini kan belum bisa dikatakan pengungsi, masih pendatang gelap. Ya, harus ada orang-orang yang mengerti ya, yang dilibatkan dalam koordinasi soal memutuskan tindakan tegas untuk mengusir Rohingya ataupun tidak menerimanya lagi, seperti yang dikatakan oleh Prof. Hikmanto kemarin. Kita untuk menyatakan secara terbuka tidak sanggup. Oke, saya meminjam istilah dari Rocky Gerung ya, untuk menggambarkan sosok dari Usman Hamid ini.
Usman Hamid ini buat saya adalah orang dungu, orang yang culun, orang yang sok pinter, tapi sebenarnya di tempurung otaknya itu, di tempurung kepalanya itu tidak ada otak, isinya cuma bubur doang kali. Indonesia disuruh membuat pernyataan kalau memang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dari pengungsi Rohingya, disuruh membuat pernyataan terbuka. Lah kamu itu siapa? Kok Indonesia disuruh membuat pernyataan terbuka? Ini bukan masalah mampu dan tidak mampu, tapi masalahnya Rohingya itu punya watak yang tidak baik. Kamu tuh, speechless lah. Ya, semakin banyak masyarakat, kalangan para netizen juga yang mau angkat bicara ya. Dan di sini juga ada warga Aceh, katanya nih imigran gelap Rohingya marah-marah ke warga Aceh saat jatah makan siang belum kunjung datang. Padahal secara di sini ini bukanlah tanggung jawab warga Aceh ya. Ini tanggung jawab UNHCR. Karena kan UNHCR sendiri itu dananya ya dari internasional, dari beberapa negara, apalagi dari PBB. Dan kemudian di sini juga Kapolda Aceh mempertanyakan teman-teman, UNHCR kenapa Rohingya bisa lolos dari Bangladesh ke Aceh. Jadi pihak kepolisian ini sebenarnya satu suara dengan masyarakat. Hanya saja di sini UNHCR lah yang mendekati pemerintah. Sebenarnya di sini pemerintah tidak menandatangani konvensi soal UNHCR. Dan sah-sah saja menurut Mahfud MD jika kita benar-benar menolak kehadiran mereka. Tetapi kenapa sudah dijelaskan seperti itu, sepertinya ini tidak masuk juga kepada tindakan tegas yang diambil pemerintah. Ada yang berkomentar, yang jadi pertanyaan saya juga, kenapa imigran gelap bisa masuk dengan leluasa berkali-kali tanpa dokumen resmi? Kemana angkatan laut dan Polair kita? Polairut maksudnya mungkin ya. Betul, kok bisa lolos ya? Nah, ini masih banyak ya yang bertanya-tanya seperti ini. Sudah saya jelaskan bahwasanya penjaga ataupun petugas yang berada di perairan wilayah Aceh kan dia sekali lagi mengatakan tidak bisa semena-mena mengusir pengungsi gitu teman-teman. Ini yang harus didesak adalah pemerintah dan juga UNHCR. Seharusnya pemerintah mau memberikan data-data mengenai masalah yang ditimbulkan akibat keinginan UNHCR agar Indonesia menampung si pendatang gelap ini. Sedangkan kalau kita lihat di sini, siapakah yang bertanggung jawab di sini? Di sini yang sibuk masyarakat Aceh sendiri. Sampai malam hingga pagi tadi mereka nampaknya tidak tidur, karena mereka sudah tahu jika kedatangan pendatang gelap ini datangnya itu kalau enggak pagi-pagi buta ya malam hari. Sehingga di sini lambatnya respon dari pemerintah dan UNHCR, akhirnya masyarakat Aceh membawa Rohingya ke kantor gubernur Aceh. Ya, memang harus dibawa seperti itu. Kalau dibiarkan, mereka akan merasa tenang-tenang aja dan suara rakyat tidak disampaikan kepada atasan pemerintah. Ini tugas marinir bukan sih? Pengamanan di laut apabila kapal asing udah masuk perbatasan harus suruh putar balik. Dah, warga harus patroli laut giliran minim 5 kapal tiap jam yang dirasa bakalan nongol. Misal udah kelihatan dari jauh langsung suruh balik, jangan sampai mendarat. Iya, harusnya kayak gitu ya. Kalau ini ketahuannya sudah terdampar, kan ini sudah diketahui di wilayah mana sajakah yang rawan mendamparkan diri si pengungsi ini ataupun pendatang gelap ini, tetapi mereka nampaknya tidak mendengarkan suara rakyat atau enggak dijaga sama sekali sih. Kayaknya aneh sampai mereka benar-benar bisa turun gitu ke wilayah Indonesia. Kenapa dari jauh tidak langsung di stop? Tapi memang di sini salah satu solusi juga harus menangkap ABK-nya ya, ataupun yang membawa kapalnya. Tentunya pasti dia akan bolak-balik dong. Kapalnya harus ditahan juga, jangan sampai dia balik lagi. Berarti ini ABK-nya tahu, dia tahu jalan ataupun tahu jalurnya, sehingga kalau lihat kedatangannya kan ini wilayahnya hampir sama ya, di beberapa titik yang sudah disebutkan di setiap artikel ataupun berita resmi.
Ini semakin banyak, bahkan akan ada lagi datang yang lebih banyak. Akankah terjadi benar menurut UNHCR? Apakah si Rohingya ini datang jutaan ke Indonesia? Wah, kayaknya sih bakal demo di segala penjuru ini kalau benar-benar datang sampai jutaan kayak gitu. Kasihan rakyat Aceh. Karena tentu yang di daerah lain juga selain dari Aceh, mereka tidak ingin dong ada pengungsi ataupun imigran gelap masuk ke wilayah mereka. Nah, dikarenakan banyak yang kabur juga kan, kemarin ada yang mau dibawa ke Sumatera tuh. Jadi kalau misalnya di daerah kalian ada orang-orang yang mencurigakan ataupun orang yang tidak dikenali mirip-mirip seperti itulah, itu wajib dilaporkan ke pemerintahan, minimal ke desa lah, agar ditindaklanjuti untuk dilaporkan mengenai orang-orang yang masuk tanpa izin dan tanpa identitas yang lengkap. Namun dari pihak pemerintahan sendiri, ini jawabannya membuat kita bingung ya. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan jika negara kita sebenarnya sah untuk menolak dan akan mengembalikan para pendatang gelap ini ataupun imigran gelap ini ke negara asalnya. Tapi di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dia memberikan tempat terlebih dahulu untuk pengungsi ini ataupun orang-orang yang belum bisa dikatakan pengungsi. Nah, ini kan adalah ketidaksinkronan dari pemerintahan sendiri yang membuat kita bingung. Harus mempercayai yang mana sih? Tidak satu suara, tidak klop semua dalam satu pemerintahan itu. Sehingga ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya warga Aceh, dan tentunya dari segala penjuru dimanapun kita berada. Kita sangat menolak sekali ya adanya pendatang gelap dari Rohingya ini.